A. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 40 tahun, Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira yang menandai turunnya Al-Quran. Setelah mengalami penentangan di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi dan Islam berkembang pesat hingga berhasil membebaskan Mekah dan menyebar luas. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang muslim dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti pendukungnya adalah batu nisan sultan milik Al-Saleh di Samudra Pasai yang bercorak mirip dengan batu nisan di Gujarat. B. Teori Mekah. Teori Mekah menyebutkan bahwa Islam masuk langsung dari Arab Mekah sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan dagang antara Arab dan Nusantara serta kesamaan mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. C. Teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa oleh ulama Persia, buktinya terlihat dari kesamaan budaya seperti peringatan Tabot atau Taboik, dan berkembangnya ajaran tasawuf di Nusantara. B. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Pedagang mubalik, wali ahli tasawuf, guru agama, dan haji berperan penting dalam proses tersebut. 1. Jalur perdagangan. Islam menyebar melalui aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Saat berdagang di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dan mengenalkan ajaran Islam melalui sikap jujur dan adil. Dari wilayah pesisir, Islam kemudian menyebar ke daerah pedalaman. 2. Jalur perkawinan. Penyebaran Islam melalui jalur perkawinan terjadi ketika pedagang atau ulama muslim menikah dengan penduduk lokal. Sebelum menikah, pasangan lokal biasanya memeluk Islam. Setelah menikah, keluarga dan lingkungan sekitar ikut mengenal dan menerima Islam sehingga penyebarannya berlangsung secara alami. 3. Saluran pendidikan. Islam disebarkan melalui lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, dan dayah. Ulama mengajarkan ajaran Islam kepada para santri. Lalu, santri menyebarkan kembali ke daerah asal mereka. Cara ini membuat ajaran Islam menyebar secara luas dan terarah. Saluran ajaran tasawuf mudah diterima masyarakat karena menekankan pada nilai kesederhanaan dan akhlak. Ulama tasawuf menyebarkan Islam dengan pendekatan spiritual yang lembut, sehingga tidak bertentangan dengan kepercayaan dan budaya lokal. 5. Saluran dakwah. Dakwah dilakukan secara langsung oleh ulama dan tokoh agama dengan cara yang santun dan bijaksana. Mereka menyampaikan ajaran Islam melalui ceramah dan nasihat, sehingga masyarakat dapat memahami Islam dengan mudah tanpa paksaan. 6. Saluran kesenian. Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan sastra. Para wali memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan seni, sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa menghasilkan budaya lokal.